Kenalin, aku Devika Dwi Ramadhani, NRP 50022311118. Di sini akan menjelaskan 3 soal, yaitu yang pertama, dapatkan semua nilai A sehingga fungsi berikut ini kontinu di setiap bilangan real, di mana fx itu sama dengan ax kuadrat min 3 saat x lebih besar sama dengan 1 dan sin x min 1 plus x pangkat 3 saat x kurang dari 1. Di sini bahasanya definisi dari fungsi kontinu, di mana suatu fungsi fx kontinu di X sama dengan A jika memenuhi 3 syarat, di mana syarat yang pertama f harus ada, kemudian syarat yang kedua limit dari fx ketika x menuju A harus ada, dan syarat yang ketiga fa sama dengan limit fx ketika x menuju A. Di sini dari soalnya ini fx-nya, agar fx ini kontinu di seluruh bilangan real, fungsi harus kontinu di x sama dengan 1, karena di titik yang lain, kedua bagian fungsi ini adalah kontinu, karena ini merupakan fungsi polinomial, sehingga dan ini merupakan kombinasi dari fungsi polinomial dan juga fungsi sinus, sehingga fungsi ini adalah fungsi kontinu di titik yang lain. Ini kita harus memastikan bahwa fungsi harus kontinu di X sama dengan 1. Kita harus pastikan ini di mana dengan 3 syarat tadi. Yang pertama, F1 harus ada. Di mana untuk X sama dengan 1, Fx-nya di sini sama dengan AX kuadrat min 3. Kita substitusi 1 di sini sehingga A kali 1/2 min 3 diperoleh F1 sama dengan A min 3. Kemudian syarat yang kedua, limit fx ketika x menuju 1 harus ada. Artinya limit kiri dari fx sama dengan limit kanan dari fx. Di sini limit kanannya, fx-nya adalah x kuadrat min 3. Kita substitusikan di sini 1 diperoleh A min 3 untuk limit fx ketika x menuju 1 dari kanan. Kemudian untuk limit kiri dari fx di sini fx-nya adalah sin x min 1 plus x pangkat 3. Kita substitusi 1 sehingga diperoleh limit kirinya adalah 1. Di sini syarat tiganya tadi adalah agar kontinu harus memenuhi bahwa limit kanan sama dengan limit kiri sama dengan limit dari fx ketika x menuju 1 lalu sama dengan f1. Di sini kita peroleh f1 sama dengan fx limit fx ketika x menuju 1 dari kanan, sehingga kita substitusi di sini a min 3 sama dengan 1, kita peroleh a sama dengan 4, sehingga agar fungsi fx kontinu maka nilai a sama dengan 4. Kemudian untuk nomor 2, diberikan fungsi fx sama dengan akar 7 plus x kuadrat dan gx sama dengan akar 9 x kuadrat. Kita disuruh mencari domain f dan g, yang kedua fgx beserta domainnya. Untuk yang pertama, menentukan domain f dan g, di sini fx adalah akar 7 plus x kuadrat, di mana domainnya untuk akar, di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga di dalam akar sini 7 plus x kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita perhatikan bahwa X kuadrat ini selalu besar sama dengan 0 untuk setiap X anggota real. Maka saat kedua sisi ini kita tambahkan 7, maka 7 plus X kuadrat besar sama dengan 7. Nah, 7 ini selalu lebih besar sama dengan 0. Sehingga untuk domain F adalah X, di mana X anggota bilangan real. Untuk yang kedua, di sini GX sama dengan akar 9 X kuadrat. Syaratnya domain G adalah 9, di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0, sehingga X anggota real di mana 9 X kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. 9 X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Kita peroleh X kuadrat kurang dari sama dengan 9, sehingga di sini kita peroleh X lebih besar sama dengan min 3 dan X kurang dari sama dengan 3, sehingga domain G adalah X anggota real di mana X lebih besar sama dengan min 3 dan X kurang dari sama dengan 3. Kemudian ya soal yang B, kita disuruh mencari F bundaran GX-nya. Mudah saja di sini FGX, kita substitusi GX-nya akar 9x kuadrat. Kita substitusi ini untuk mengganti X di F. Sehingga karena F-nya adalah akar 17 kuadrat, X-nya kita ganti akar 9x kuadrat. Di sini diperoleh ini akarnya hilang, sehingga akar 7 plus 9x kuadrat. Sehingga 7 plus 9 adalah 16, sehingga FGX sama dengan akar 16 min X kuadrat. Kemudian kita juga disuruh mencari domain F bundaran G. Di sini kita tahu dari soal sebelumnya bahwa DG sama dengan interval tertutup min 3 sampai 3.
dan DF adalah bilangan real. DF-nya X untuk X semua bilangan real. Di sini, untuk mencari D, F bundaran G adalah X anggota DG, di mana GX anggota DF. Anggota DG, di mana DG-nya tadi adalah min 3 sampai min 3 sampai 3, intervalnya tertutup, dan GX-nya adalah akar 9 min X kuadrat, anggota min tak hingga sampai tak hingga. Nah, di sini kita harus mencari irisan antara bagian kiri dan juga bagian kanan. Nah, di bagian kiri variabelnya sudah X. Sehingga kita harus merubah yang akar 9 min X kuadrat ini menjadi variabel X sehingga kita akan mendapatkan irisannya. Di mana di sini X di sini kita mencari domain dari akar 9 min X kuadrat. Di mana syaratnya adalah 9 min X kuadrat besar sama dengan 0. Di sini kita cari X-nya, di sini diperoleh faktornya 3 min X kali 3 plus X diperoleh menggunakan garis bilangan, kita peroleh X-nya adalah min 3 sampai 3. Di mana min 3 sama 3 ini masuk ya, sehingga di sini untuk bagian kanan X anggota min 3 sampai 3. Sehingga irisan dari ini adalah interval tertutup antara min 3 sampai 3. Sehingga domain F bundaran G adalah interval tertutup antara min 3 sampai 3. Soal nomor 3. Di sini diberikan semua bilangan kompleks yang mempunyai persamaan Z pangkat 5 plus 4 min 4I sama dengan 0. Di sini kita bentuk persamaan ini menuju bentuk umum di sini. Di sini Z sama dengan X plus IY, kita pindah ruas 4 menjadi min 4 ini menjadi plus 4I, di sini sudah sama sehingga ini adalah X, ini adalah Y. Nah, setelah itu kita akan membawa ke sini, ke bentuk Z sama dengan R cis theta, di mana kita harus mencari R dan mencari theta. Untuk mencari R, menggunakan rumus R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, di mana X-nya adalah min 4, Y-nya adalah 4, kita peroleh R sama dengan akar 32. Kita cari tetanya di sini. Cara mencari tetanya adalah menggunakan tan theta sama dengan Y per X, di mana Y-nya adalah 4 dan X-nya adalah min 4. Nah, ini min 4,4 X, Y berada di kuadran 2. Sehingga nanti ini kita peroleh tan theta sama dengan min 1, argumennya adalah theta sama dengan 3pi per 4, di mana 3pi per 4 ini ada di kuadran 2. Kita peroleh tetanya ini, sehingga eh, kita merubah bentuk dari bentuk X plus Y menjadi R cis theta, di mana Z pangkat 5 sama dengan min 4 plus 4, I sama dengan R cis theta, di mana R sama dengan akar 32 dan tetanya adalah 3pi per 4, sehingga Z pangkat 5 sama dengan akar 32 cis 3pi per 4. Kemudian kita akan mencari akar-akarnya, di mana misalkan W sama dengan Z pangkat 5, maka semua akar Z diperoleh dengan rumus ZK sama dengan akar pangkat 5 R cis theta plus 2 kali per 5. Ini 5 karena angkatnya 5. Sehingga nanti akan diperoleh 5 buah akar. Di mana K di sini 0, 1, 2, 3, 4. Tadi kita peroleh R-nya adalah akar 32. Di sini kita langsung substitusi 32. Di sini 32 pangkat setengah. 32 pangkat setengah dipangkatkan 1/5 tadi dari sini. Sehingga 32 pangkat setengah pangkat 1/5 cis theta plus 2 kali per 5. Nah, 32 ini kan 2 pangkat 5. Kita boleh menuliskan seperti ini. Kemudian setengah kali 1/5 adalah 1/10. Sehingga kalau pangkatnya kita kalikan akan memperoleh 2 pangkat setengah atau sama dengan akar 2. Sehingga kemudian untuk setiap K 0 sampai 4, kita akan mencari theta dari 0 sampai 4. Kemudian kita akan mensubstitusikan ke sini. Untuk K sama dengan 0, di sini langsung saja. Berarti 3pi per 4 ini tetanya plus 2 kali 0 kali pi, sehingga ini 0 per 5 sama dengan 3pi per 20. Untuk K sama dengan 1, di sini maksudnya 3pi per 4 tambah 2 kali 1 kali pi per 5. Sehingga di sini diperoleh 11pi per 20. Untuk K sama dengan 2, di sini 3pi plus 4 plus 2 kali 2pi per 5. Sehingga di sini 4pi, di sini diperoleh 19pi per 20. Kemudian untuk K sama dengan 3, di sini berarti 3pi plus 4 plus 2 kali 3 kali pi per 5. Di sini diperoleh 27pi per 20. Untuk K sama dengan 4, di sini berarti 3pi plus 4
plus 2 kali 4 kali P. 2 kali 4 kali P 8P di sini, kemudian diperoleh 35Pi per 20. Sehingga dari theta 1 sampai theta 4 ini kita substitusi ke ZK tadi, di mana Z0 berarti sama dengan akar 2 cis 3 per 20, Z1 sama dengan akar 2 cis 11 pi per 20, Z2 sama dengan akar 2 cis 19 pi per 20, Z3 sama dengan akar 2 cis 27 per 20, dan Z4 sama dengan akar 2 cis 35 pi per 20. Sehingga ini merupakan semua akar dari persamaan pada soal. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.